Shalom saudara dikasihi nama Tuhan. Bertemu kita kembali dalam saluran ini saudara, untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita masuk di dalam doa saudara, kita baca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2, demikian kebenaran firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Puji Tuhan. Pengaruh dunia. Saudara, kata seorang pemuda kepada temannya, gak ngaruh, mengungkapkan bahwa tidak ada akibat atas sesuatu yang terjadi saudara. Pengaruh adalah Alkitab. Pengaruh adalah akibat yang ditimbulkan dari sesuatu yang terjadi saudara. Di dalam hidup setiap anak Tuhan ada dua kekuatan yang berusaha mempengaruhi. Kekuatan dunia dan kekuatan surga. Saudara, dunia dengan segala kenikmatannya adalah bagai besi sembrani atau magnet yang berusaha menarik kita. Bagai besi berani atau magnet yang berusaha menarik kita saudara. Jika kita tidak waspada dan lengah sedikit saja, dipastikan kita akan masuk dalam jebakan batu. Saudara, sebaliknya kekuatan surga tampil apa adanya saudara. Tidak di make up, tidak didekor sebegitu rupa, tetapi tampil tanpa dusta saudara. Kelemahan manusia mudah sekali tertarik kepada yang indah dipandang, enak dilihat, dan manis dirasa. Rasul Paulus dengan tegas dan sangat jelas mewanti-wanti kita, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan sampai terbujuk dengan apa yang dilihat mata. Jangan terbius dengan suapan-suapan yang membius. Hati-hati dengan pengaruh dunia. Saudara, seorang pejabat tinggi beberapa waktu yang lalu terjebak dengan perkara korupsi. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi nama Tuhan, padahal ia sejatinya adalah orang yang jujur dan berintegritas saudara. Sebelum diangkat menjadi pejabat tinggi, ia adalah seorang dekan dari universitas ternama. Setiap pulang ke kota asalnya, ia tidak pernah naik kereta kelas eksekutif, selalu kelas ekonomi, kelas rakyat. Ketika ia ditangkap pihak yang berwajib, ia ditanya mengapa bisa melakukan korupsi. Ia menjawab, pada mulanya ia selalu menolak semua, tetapi lama-kelamaan karena ditawari terus dengan tawaran-tawaran yang memikat, akhirnya ia luluh juga. Begitulah modus cara-cara dunia menjerat orang-orang yang diincarnya. Seorang profesor atau doktor atau dekan
sangat jujur dan hidup sederhana saja bisa kena pengaruh dunia. Saudara, bagaimana dengan kita? Kita baca dalam Efesus 5 ayat 8. Rasul Paulus, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Saudara, renungan kita kemarin mengungkapkan bahwa jika hidup dalam terang, mestinya kita tidak lagi berada di dalam kegelapan, saudara. Selaras dengan itu, ayat ini kembali menekankan dulu kita hidup dalam kegelapan, ikut dalam bujuk rayu dunia karena pengaruh dunia. Tetapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Siapa anak-anak terang? Kita adalah anak-anak terang. Saudara, anak terang adalah orang yang rohaninya hidup bersinar. Apapun hidup kita harus nampak bagi dunia ini bahwa kita adalah anak terang. Kita tidak boleh lagi mengikuti gaya dunia, saudara. Kita tidak boleh lagi mengikuti cara-cara dunia. Jadi pada waktu kita dihadapkan dengan bujukan dunia, kita harus sadar bahwa kita adalah anak terang, tidak sama dengan kegelapan. Anak terang seharusnya hidupnya sudah benar-benar diubah 180 derajat ke arah Kristus. Apa saja tanda-tanda perubahan itu? Cara pandangnya harus ke arah Kristus. Sikap perilakunya atau biasa disebut kelakuannya harus meneladani Kristus. Hobinya atau kesukaannya, kegemarannya, gaya hidupnya harus dibangun ke arah Kristus. Orang seperti inilah yang disebut anak-anak terang. Nah, saudara, kita anak siapa? Bukan nama orang tua Anda, bukan nama orang tua kita yang ditanya, saudara. Kita anak terang atau anak gelap? Sudah saatnya kita mengubah haluan hidup kita. Hidup sebagai anak terang akan memampukan kita bisa melihat kegelapan. Hidup sebagai anak terang menyebabkan kita tidak lagi menyukai kegelapan, saudara. Jauhi pengaruh dunia dan hiduplah sungguh-sungguh dalam terang. Saudara, demikian renungan pagi pada saat hari ini. Selamat beristirahat, selamat beraktivitas, selamat beribadah. Terus jaga protokol kesehatan. Tetap semangat. Salam sehat, salam sehebat. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur atas kasih-Mu, atas pertolongan-Mu, perlindungan-Mu Tuhan, yang selalu nyata di dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman yang mengajarkan kami mengarah kepada Kristus. Terpujilah nama-Mu, biarlah firman-Mu tertanam di dalam hati kami, berakar, berbuah, hingga menjadi berkat bagi orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Bapak Ibu Saudara dikasih nama Tuhan, bertemu kita kembali dalam renungan esok hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin.